Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita bisa hadir kembali di majelis taklim setiap malam Ahad. Tema kita malam hari ini yaitu tentang sebab datangnya rizki menurut Al-Quran. Sebab datangnya rizki menurut Al-Quran. Jadi kenapa seseorang itu rizkinya mudah, ada seseorang itu yang rizkinya sulit, ada orang itu yang sudah bekerja keras pagi siang malam, tapi kok kebutuhannya tidak cukup. Tapi ada yang orang itu kelihatannya santai-santai, pagi di rumah, siang di rumah, tapi kok ternyata rizkinya melimpah. Nah, ada apa? Maka hari ini kita bahas yaitu tentang sebab datangnya rizki menurut Al-Quran dan Sunnah. Baik, sebelumnya kita mau menyampaikan tentang rizki ya. Rizki itu pengertiannya apa? Rizki pengertiannya adalah sesuatu yang bermanfaat yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Jadi bukan hanya manusia, segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah berikan kepada manusia. Coba kita lihat, yang Allah titipkan kepada kita itu bermanfaat atau tidak? Kalau sesuatu yang Allah titipkan kepada kita itu tidak bermanfaat, maka itu bukan rizki. Ada orang itu punya anak itu rizki atau bukan? Rizki kalau anak itu bermanfaat untuk orang tuanya. Tapi kalau anak itu menyusahkan, kemudian apa lagi? Sering buat masalah, nah itu namanya bukan rizki, tapi itu musibah. Kenapa? Menghabiskan rizki. Anak malah menghabiskan rizki. Jadi tangkap kasus ini, anak tanah orang tuanya dijual, dikasih kendaraan dijual. Nah itu bukan rizki, itu namanya musibah, karena anak tidak bermanfaat. Jadi secara sederhana rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya. Ya mata bisa melihat, itu kan manfaatnya. Maka setiap rizki yang Allah berikan kepada kita ini, ya kita gunakan untuk taat kepada Allah, karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pengertian rizki. Ada orang itu diberikan rizki berupa pasangan hidup, ada orang itu diberikan rizki berupa harta benda, ada orang itu diberikan rizki berupa ilmu, ada yang diberikan rizki berupa jabatan dan seterusnya. Jadi rizki itu bukan hanya sekedar materi. Jadi orang itu mengatakan banyak, semoga rezekinya lancar, orientasinya kepada harta, kepada usaha. Padahal rezeki itu bukan hanya harta. Di sini disebutkan, yaitu rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat, yaitu untuk yang diberikan oleh Allah untuk makhluknya, untuk memelihara kehidupan. Jadi makan itu rezeki, karena kalau nggak makan kita mati, kelaparan dan mati. Maknanya apa ya? Rezeki itu untuk memelihara kehidupan. Dan rezeki itu berupa makanan, minuman, tadi, kesehatan, keluarga, harta, pekerjaan, ilmu ya, dan banyak yang lainnya. Lalu bagaimana supaya rezeki itu ada pada kita? Maka Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 245, yaitu rezeki itu bisa datang dengan cara kita dermawan. Jadi orang itu kalau dia itu dermawan, sedekahlah dengan cara sedekah. Orang itu kalau dermawan justru malah
rezekinya Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebagaimana air. Jadi tidak, kalau air itu kan kalau ngalir ya, itu kan perputarannya jadi sehat. Tapi kalau air itu tidak mengalir, ngendap gitu, ngendap, maka dia tidak sehat, bau, pasti akan bau. Apalagi kalau airnya jumlahnya sedikit. Jadi air itu kalau mengalir, begitupun harta kita, jadi ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk keluar. Jadi jangan cuma masuk aja, sementara keluarnya tidak ada cuma sedikit, mampet, maka itu akan menjadi sumber penyakit. Jadi rezeki itu bisa didapatkan dengan cara seseorang itu dermawan. Makanya para sahabat itu ketika mendapatkan rezeki dalam kutip harta ya, seperti sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang kaya raya itu, ternyata mereka itu sedekahnya justru malah sangat besar. Jadi kalau orang itu dermawan atau sedekahnya besar, maka pemasukannya juga akan besar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sedekah seluruh hartanya semua dikeluarkan, kemudian datang sesuai dengan yang dikeluarkan. Umar bin Khattab setengah hartanya, sehingga yang datang ya setengah daripada seperti apa yang disedekahkan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan miskin, tidak akan merugi, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Maka qasad min shadaqah. Maka qasad bis shadaqah. Harta itu tidak akan berkurang dengan lantaran sedekah. Jadi justru malah dengan sedekah. Di sini Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah 245 Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya dia mengeluarkan hartanya untuk Allah ya, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah akan dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Jadi ketika seseorang itu berinteraksi dengan Allah, berniaga dengan Allah, itu sebenarnya dia berniaga untuk menguntungkan diri sendiri, bukan menguntungkan Allah. Jadi kalau ada orang sedekah, itu sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Ada orang yang membayar zakat, itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh 2,5%, tidak butuh. Tapi sesungguhnya sedekahnya itu atau zakatnya itu untuk dirinya sendiri. Maka kata Allah, siapa yang mau memberi pinjaman atau tadi mengeluarkan harta untuk Allah ya, maka Allah akan melipat gandakan, baik itu di dunia atau di akhirat. Dan dilipat gandakannya ini, ada yang orang itu ketika sedekah ataupun ketika dia memberikan sesuatu untuk Allah, ada yang langsung Allah balas kontak. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu wa taala tidak membalas langsung, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala balas dengan yang lebih baik, yaitu berupa surga. Kalau para sahabat itu justru malah takut kalau bersedekah kemudian langsung dibalas. Sedekah semuanya 1 ekor kambing, tahu-tahu langsung dapat 1 ekor atau 2 ekor atau 3 ekor kambing. Maka mereka itu takut. Kenapa? Karena khawatir nanti di akhirat tidak dibalas lagi, karena udah di dunia.
Maka para sahabat itu kalau nggak dibalas justru malah di dunia nggak dibalas, dibalas kontan gitu atas sedekahnya. Itu malah mereka itu bahagia. Karena mereka itu yakin Allah akan membalasnya nanti di akhirat. Kalau kita kan beda kan. Kalau umat sekarang kan beda gitu. Sedekah 100.000, kok begitu usaha kok nggak untung-untung, nggak berkali lipat gitu. Itu malah cemas dia atas sedekahnya. Karena dia pengen dibalas langsung di dunia gitu. Kalau para sahabat itu tidak. Justru kalau dibalas di dunia ini justru malah mereka punya cemas. Baik, jadi sebab datangnya sedekah, sebab datangnya rezeki itu adalah dengan bersedekah, dengan dermawan. Maka orang memberi itu sebenarnya jangan nunggu kaya, jangan nunggu kaya. Jadi orang memberi itu jangan menunggu kaya. Ya sesuai saja dengan kemampuan kita. Kalau semuanya punya uang 10.000, kasih 1.000-nya gitu dikeluarkan. Jadi jangan nunggu sedekah itu nunggu punya harta 100 juta, 1 juta atau 10 juta gitu jangan. Kita punya uang 10.000, punya uang 5.000 sebetulnya. Jadi keluarkan berapa? 500 atau 200. Maka jangan sampai tidak ada yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sedekah itu jangan menunggu kaya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Karena biasanya orang itu kalau sudah kaya, hitung-hitungannya akan ya semakin ketat, semakin berat, semakin hitung-hitungan ya. Punya harta sebenarnya 100.000, 2,5%-nya berapa? Semuanya dikeluarkan 2,5%-nya berapa? 2.500 berarti ya. Cuma 2.500. Tapi kalau dia punya uang 1 miliar, 2,5%-nya berapa? 25 juta. 25 juta. Besar juga. Itu udah mulai agak-agak pelit deh, karena besar juga yang dikeluarkan. Tapi kan 1 miliar. Sisanya lebih banyak ya. Baik, jadi kalau rezeki kita mau dimudahkan, maka ya kita bersama-sama lah ya, kita bersedekah. Yang minimal setahun sekali. Zakat fitrah atau apa itu? Zakat mal atau korban. Itu salah satu daripada sedekah harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua, jadi rezeki itu yang pertama dari sedekah, kemudian rezeki itu dengan cara bersyukur. Jadi sebab datangnya rezeki itu ternyata dengan cara bersyukur. Gimana caranya? Maka kata para ulama, man yashkur qalilan lam yashkur katsiran. Man lam yashkur katsiran lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka nanti dikasih yang banyak juga dia tidak bersyukur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang banyak, maka sungguh dia tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sedikit tidak bersyukur itu ya ada alasan gitu kan ya. Ya karena sedikit gitu ya. Ya walaupun itu ya nggak baik juga gitu. Kalau cuma sedikit gitu ya. Kalau banyak, kok cuma banyak itu kan nggak cocok. Jadi kalau tidak bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, maka tidak bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Maka kalau seorang itu sudah tidak bersyukur dengan sesuatu yang banyak, maka sesungguhnya dia sama sekali tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat 7 ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan rezeki itu, menambahkan nikmat itu. Tapi kalau kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Cara mensyukurinya gimana? Nikmat itu ya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kalau semuanya dikasih uang 100.000 ya dikeluarkan itu, nggak usah nunggu banyak. Jadi 100.000 dikeluarkan sekarang semuanya 10% lah. Nah saya pernah 10% ya. Berarti kan itu 10.000 ya. Itu 1 tahun. Nah, insya Allah tahun depannya itu akan Allah lipat gandakan. Kalau dia cara bersyukurnya seperti itu dengan cara dermawan tadi. Maka Ustaz pernah punya tip ya, punya cara. Jadi minimal kita itu hartanya kita keluarkan 1 tahun itu dikeluarkan. Jadi ya enaknya menjelang Idul Fitri lah ya. Biar enak hitungnya 1 tahun. Jadi tabungan kita itu ada berapa? Kita kumpulkan total semua. Maka dikeluarkan, silakan mau 2,5% atau 3%, minimal 2,5%. Walaupun belum sampai nisab, keluarkan saja, nggak apa-apa. Maka insya Allah nanti tahun ke depannya itu lebih banyak lagi kita keluarkannya. Itu caranya. Jadi kalau sebenarnya tahun ini kita punya tabungan, umpamanya 5 juta, keluarin aja 2,5% ya. 5 juta dikeluarin 2,5% berapa? 250 ribu ya? Apa 25 ribu? Berapa? 125 ribu. Ya dikeluarkan saja 125 ribu. Tahun ini mengeluarkan segitu. Nanti insya Allah tahun depannya Allah akan berikan kelebihan, insya Allah. Kenapa? Karena dia bersyukur dikasih nikmat sekian, kemudian dia syukuri dengan cara bersedekah. Nah ternyata bersedekah itu adalah salah satu daripada bentuk syukur. Jadi cara mensyukuri harta itu yaitu dengan cara bersedekah. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara membelanjakannya untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau harta itu ada 2 ya. Jadi bukan cara bersyukurnya harta itu bukan ditabung, bukan ditabung. Tapi yang pertama adalah dikeluarkan sedekahnya atau menzakat. Kemudian yang kedua, harta kita itu pastikan ketika dikeluarkan itu untuk sesuatu yang baik. Itu cara bersyukur. Maka la azidannakum ya, maka pasti akan aku tambah. Itu kalau berupa harta. Kalau umur gimana? Usia itu kan rezeki. Ya usia kita digunakan untuk taat kepada Allah. Itu cara mensyukurinya, umur kita itu. Kemudian dengan cara menjaga kesehatan. Itu salah satu cara mensyukuri usia kita, mensyukuri umur kita, mensyukuri kesehatan kita. Jadi kesehatan kita, umur kita gunakan untuk ketaatan. Dan kita jaga kesehatan kita, umur kita itu kita rawat. Jadi tidak boleh dirusak. Kesehatan itu tidak boleh dirusak. Karena kalau kesehatan itu dirusak maka sama saja dengan dia bunuh diri. Makanya mohon maaf ya, ada sebagian ulama memberikan fatwa tentang rokok. Jadi salah satunya ada yang mengharamkan daripada rokok. Kenapa? Karena dia merusak kesehatan itu. Bisa batuk, bisa paru-paru ya. Sehingga akhirnya dia merusak kesehatan itu, maka tidak boleh. Karena dia tidak bersyukur dengan kesehatan. Itu salah satu. Atau narkoba atau miras ya, itu akan merusak kesehatan. Apalagi kalau dia sampai bunuh diri. Bunuh diri udah dosa besar. Karena dia merusak, menghilangkan nyawa sendiri atau dia merusak kesehatannya. Bahkan kalau di Arab Saudi atau di mana di Uni Emirat Arab itu ada fatwa. Jadi kalau ada orang itu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian dia kecelakaan, maka kecelakaannya itu sama saja dia mati dalam keadaan bunuh diri, tempatnya di neraka jahanam. Itu kalau itu ada fatwa seperti itu tentang rambu-rambu lalu lintasnya.
Itu kalau tidak taat kemudian kecelakaan, maka sama saja dia itu mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak menjaga umur dan tidak menjaga kesehatan. Maka cara mensyukuri usia ataupun kesehatan dengan cara kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita jaga kesehatan kita. Maka Al-Quran menjelaskan kulu washrabu wa la tusrifu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di bumi ini yang baik-baik saja. Makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah, ini ciri ataupun cara untuk mensyukuri nikmat, yaitu berupa kesehatan. Baiklah ya. Jadi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala ini yang dititipkan kepada kita ini kita jaga dengan cara yaitu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara mendapatkan rezeki menurut Al-Quran. Jadi bersyukur. Makanya dalam Al-Quran itu dilarang untuk mubazir ya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu berbuat mubazir. Mubazir itu menghambur-hamburkan harta, membuang-buang harta, dan itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Karena mubazir itu salah satu tidak bersyukur. Jadi ketika mengeluarkan harta digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, atau dia membuang-buangnya. Maka Rasulullah itu ketika makan itu bersih kan, bahkan sampai disunahkan jari jemari itu ya pada saat dilakot ya, supaya apa? Supaya bersih. Itu sebenarnya salah satu hikmahnya adalah mengajari kita untuk bersyukur kalau makan itu dihabiskan. Kenapa? Karena pertama, sisa makanan itu ada berkah. Kemudian yang kedua, itu tanda orang itu bersyukur. Jadi ketika dikasih, dimakan, dihabiskan. Itu kan yang ngasih senang kan? Yang ngasih kan senang. Coba bayangkan kalau seumpamanya kita ngasih sesuatu nih ke tetangga kita, ngasih sayur lah gitu semua. Itu atau sayur itu dibuang di depan kita. Kesinggung gak? Kesinggung lah. Gak bersyukur gitu, gak tahu terima kasih gitu ya. Terus Allah ngasih makanan kepada kita, kalau tahu dibuang-buang. Dibuang-buang. Kira-kira Allah mau ngasih lagi gak? Ya untung aja Allah gitu kan, maha pemurah, maha penyayang gitu. Kalau Allah itu kita, ya nggak gitu jadinya. Nah, mati kelaparan pokoknya nggak dikasih lagi. Maka kata Allah wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang berbuat mubadzir itu temannya setan. Kenapa? Ya setan itu kan sombong, nggak bersyukur kepada Allah kan. Dia menghambur-hamburkan hartanya, menghambur-hamburkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Padahal semuanya akan dimintai tanggung jawab. Baik, jadi yang kedua bersyukur. Kemudian rezeki itu sebab datangnya rezeki itu karena anak. Jadi kata pepatah Jawa, banyak anak banyak rezeki itu menurut Al-Quran. Jadi itu bukan mitos, bukan mitos. Bukan hoax juga bukan. Jadi banyak anak banyak rezeki itu adalah menurut Al-Quran. Dari surat Al-Isra ayat 31. Itu hak namanya. Hak bukan hoax. Itu sesuatu yang benar, hak bukan hoax. Wala taqulu auladakum khasyata imlaq wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nah ini khasyata imlaq wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nah ini maaf, ini dalil tentang KB juga. Ini ada ulama yang mengharamkan KB ya. Ini ilmu ya, harus kita dudukkan. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu. Ini ada sebagian ulama mengharamkan KB, ini dalilnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq.
nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatalahum kana khit'an kabira. Baik, ini surat Al-Isra 31. Allah berfirman, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jadi anak-anak jangan dibunuh. Ini maknanya mana hakiki atau mana majazi. Kalau zaman Nabi Musa kan benar tuh disembelih anak-anak. Kemudian kalau zamannya Nabi Muhammad, sebelum diutus Nabi Muhammad itu kan anak perempuan dikubur hidup-hidup, anak perempuan dikubur hidup-hidup gitu kan. Karena dianggapnya anak perempuan itu gak bisa bekerja, gak bisa cari nafkah, gak bisa perang. Nah ini kan pemikiran yang sangat jahiliyah ya, sangat bodoh. Padahal laki-laki itu terlahir dari perempuan. Kalau sekarang kan belum bodoh lagi. Nah sekarang bodoh lagi kenapa? Belum lahir ya. Sekarang belum lahir sudah dibunuh. Jadi kalau sekarang kalau mana majazi, makanya tadi sebagian ulama mengambil surat Al-Isra ayat 31 ini untuk dalil tentang haramnya KB, keluarga berencana. Nahnu narzuquk, kata Allah, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquhum, ada di ayat lain nahnu narzuquk ya. Kami yang memberikan rezeki kepada. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi kata Allah, sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Kata Allah, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Jadi ada orang itu yang takut miskin karena anak. Maka insya Allah kita tidak termasuk ya, termasuk orang yang takut. Kalau punya anak banyak itu gimana nanti sekolahnya, gimana nanti ngasih makanan, bagaimana nanti ngebuatin rumahnya gitu. Kita mikirin kesana-sana jauh gitu. Padahal dia kalau sudah besar, sudah dewasa itu kan udah bisa bekerja sendiri, cari rezeki sendiri gitu. Iya, walaupun mungkin ya beda-beda gitu yang dihasilkan. Ada orang itu kan itu 2 anak lebih baik gitu ya. Ke program KB ya. Sedikit benarnya sebenarnya. Jadi para ulama ini kalau seumpamanya KB itu takut miskin, maka hukumnya haram. Tapi kalau KB itu hukumnya untuk memberi jarak, maka boleh. Jadi seumpamanya habis lahir, kemudian suci, kemudian KB. Dan KB ini dikasih jarak 3 tahun ya. 3 tahun. Nanti habis itu punya anak lagi. Nah itu boleh. Kenapa? Karena tujuannya untuk memberi jarak, supaya yang kecil ini bayi ini haknya terpenuhi. Menyusui 2 tahun kan, ya kan haknya kan. Jadi 2 tahun kan itu hak anak ya, harus disusui 2 tahun. Haulaini kamilain, jadi 2 tahun itu harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya anak itu terpenuhi. Itu kan kadang ada ya, adiknya baru 1 tahun kemudian sudah hamil lagi. Akhirnya kan nggak boleh menyusui kan orang hamil itu kan, karena khawatir keguguran kan. Maka boleh kalau untuk memberikan jarak. Tapi kan boleh susah. Diseruduk gitu. Ya boleh juga. Kalau dari situ boleh juga. Ya sekarang udah ada susu formula gitu. Ini sebagian ulama saja. Kenapa kok dia alasannya menghalalkan KB tadi? Karena untuk memberikan jarak. Tapi kalau dia takut, khawatir lah saya nggak punya anak lah, punya anak itu ribet, nanti susah mendidiknya, nanti susah cari. Nah itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi kalau punya anak itu setiap anak membawa rezeki ya. Maka kata Allah, jangan takut untuk miskin.
Jadi sebab datangnya rezeki itu karena anak. Kemudian yang berikutnya, ternyata sebab datangnya rezeki itu karena menikah. Nah, ini. Jadi menikah itu pembuka pintu rezeki. Maka pastikan kalau kita menikah itu harus betul-betul selektif gitu. Yang perempuan harus hati-hati ketika memilih laki-laki. Begitupun yang laki-laki harus betul hati-hati selektif dalam memilih perempuan. Kenapa? Karena dengan menikah itu kan ibadah dan akan membuka pintu rezeki. Khawatirnya kalau laki-lakinya nggak benar, nanti membuka pintu rezekinya dari rezeki yang haram. Memang bertambah rezekinya, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya anak, tapi semuanya dihasilkan dengan cara haram. Kan kasihan. Jadi dengan menikah itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezekinya. Itu dalilnya surat An-Nur ya, ayat 32. Wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jadi kata Allah, nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Jadi nikah itu sebaiknya. Jadi kalau seumpamanya perempuan itu sebaiknya milihnya yang bujang, jangan yang duda. Begitu sebaliknya kan, Rasulullah itu kan memerintahkan sahabat-sahabatnya yang laki-laki itu kalau nikah sebaiknya pilih yang gadis gitu kan. Sebaiknya itu afdal. Ya walaupun bukan berarti menikahi duda, menikahi janda itu sesuatu yang buruk, bukan. Tapi afdalnya kalau bisa memilih pasangan itu, yaitu yang walaupun Rasulullah justru malah istri-istrinya itu banyaknya janda, kan cuma satu saja yang gadis kan, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu kan Rasulullah janda ada berapa itu? Cuma satu yang gadis. Bahkan cinta pertama Rasulullah itu kepada seorang janda. Benar kan? Khadijah itu kan janda. Tapi Rasulullah menganjurkan, bahkan Al-Quran menyebutkan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayangnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. So, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika kamu dalam kondisi fakir, menikah itu dalam kondisi fakir, maka dengan menikah maka kamu akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya coba menikah itu. Kita tadinya punya orang tuanya satu kan, dua ya, bapak ibunya ya. Dengan menikah berapa jadi orang tuanya? Jadi 4 gitu kan. Kaya tuh. Iya benar. Tadinya pulang itu cuma ke rumah orang tua kandung kan. Begitu dah menikah, pulangnya ke rumah mertua. Banyak yang dikunjungi. Itu aja di sini. Kalau di Lampung ada lagi pengakuan. Apa itu? Kalau bukan pribadi di Lampung, kalau namanya seperti di Palembang, atau Jawa itu dilakukan dulu sama. Nah iya tuh. Jadi tambah lagi orang tua. Tambah orang tuanya, iya masya Allah. Itu di Lampung tuh. Bahkan semuanya jadi saudara ya. Paman-paman. Bahkan ada adat apa itu? Adat apa? Pemberian gelar adat ya. Itu untuk menguatkan. Itu rezekinya bertambah. Yang tadinya punya motor satu gitu kan. Oh ternyata begitu nikah, istri kita punya motor, jadi 2 tuh satu ban. Motornya jadi 2 itu. Udah dapat perempuannya, dapat istri, dapat motornya juga gitu. Saya punya kawan dulu tuh waktu kuliah punya motor, teman itu Honda apa itu, Honda Astra itu, motor tua yang sudah mogok gitu, yang sering mogok gitu.
Begitu nikah punya istri, istrinya dulu punya Honda Beat. Dia Honda Beat terbaru. Jual. Nah, akhirnya dia pakai motor istrinya itulah. Karena motor dia mogok terus. Baik, maka nahnu narzuqu kepada dia iyaqulul fuqara yughnihumullah. Jika mereka itu dalam kondisi fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Itu benar. Jadi yang bertambah itu rezekinya bukan hanya dengan menikah, itu bukan hanya sekedar harta benda saja, bukan, tapi ya keluarga gitu. Karena keluarga itu rezeki kan. Keluarga itu rezeki. Udah belakang. Ganggu juga. Kemudian jalur rezeki dari Allah itu dengan cara istighfar. Nah, itu ternyata bukan dengan cara bekerja. Cara bekerjanya nanti di akhir-akhir ya. Dengan cara beristighfar dan dengan cara bertakwa, ya, dengan cara banyak minta ampun dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dengan takwa ya. Kemudian dengan istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini surat Nuh. Maka beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mohon ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka dengan beristighfar itu, dengan mohon ampun itu, Allah akan menurunkan air dari langit, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membukakan, melapangkan harta kalian. Allah akan memberikan keturunan. Maka dengan istighfar itu Allah akan memberikan keturunan. Dan Allah akan menjadikan kebun-kebun. Jadi kalau yang lagi nanam, maka banyak istighfar. Banyak istighfar. Maka dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki. Nah, baru yang terakhir dengan usaha. Jadi bukan usaha dulu. Itu kan kadang kita kan, saya bekerja pasti saya dapat rezeki kan gitu kan. Sekarang jangan kayak gitu dulu. Dekat dulu dengan Allah, syukur dulu yang ada disyukuri. Kemudian apa lagi tadi itu? Banyak istighfar ya, takwa dulu, kemudian dekat-dekat dulu kepada Allah. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridhai usaha kita dan akan memudahkan usaha kita. Jadi jangan usaha dulu ya. Jadi pola pikirnya bersedekah dulu gitu ya. Bersedekah dulu. Kemudian apa lagi? Bersyukur dulu. Kemudian ya menikah dulu gitu. Menikah dulu, jangan anak saya nanti nikahnya kalau udah punya rumah. Nggak punya rumah akhirnya nggak nikah. Jadi jangan dengan usaha. Jangan usaha dulu. Saya usaha pasti saya dapat, jangan gitu dulu. Jadi harus bersyukur dulu, banyak istighfar dulu, takwanya kepada Allah dijaga. Ya kalau masih bujang menikah dulu. Nah nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu rezekinya. Itu benar kan? Nah, ini Al-Qur'an tuh, jangan senyum-senyum. Harus setuju nih. Baik, jadi yang terakhir baru usaha, surat An-Najm ya. Surat An-Najm ayat 39. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh, mendapatkan sesuatu apa yang telah diusahakan. Jadi sesuatu yang diusahakan itu akan didapatkan. Kalau dia tidak berusaha, maka dia tidak dapat. Nah tapi ini di akhir-akhir ya. Jadi apa? Jadi usaha itu yang terakhir. Jadi ikhtiar itu yang terakhir. Jadi doa dulu, dekat dulu kepada Allah, bersyukur dulu dengan apa yang sudah kita miliki ya. Jadi yang ada ini kita rawat dulu, kita jaga dulu. Jadi
Jangan yang sudah ada saja tidak disyukuri, apalagi yang belum ada. Itu kan orang itu kan kadang cari yang nggak ada, tapi yang ada justru malah disia-siakan, kan gitu kan? Sering buang makanan tadi, terus nggak mau sedekah, nggak mau bersyukur kepada Allah. Itu yang ada saja itu nggak dirawat. Mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan usahanya ya, untuk mendapatkan yang lain. Baik, jadi kita juga tidak mengingkari usaha ya, karena Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya rezeki didapat itu dengan cara usaha. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm 39. Manusia hanya akan memperoleh, akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka kita juga ya bekerja. Baik, cukup ya sampai sini ya. Semoga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan keberkahan. Yang penting itu berkahnya itu ya. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.